Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah Az-Zakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan 'amatan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis taklim hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah margo ilmu yang manfaat. Silaturrahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin,
juga zikrul muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rongkot harapan, membawa misi dakwah, insyaallah istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termang, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, lurus dan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ikuti suara saya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi biyadihi syifa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al waliyil maula allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama dilimpahi rahmat Allah berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa memenuhi hak ubudiyah kita, kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu untuk mentaati perintah Allah, panggilan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Muqimuddin ini. Semoga sholat yang baru kita laksanakan serta ibadah nawafil termasuk zikir setelah sholat dan pengajian kuliah subuh atau kajian subuh pagi ini bersamaan dilimpahi rahmat, hidayah, taufik, ridho dan barakah dari Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selanjutnya ngaji. Sekarang materi pelajaran kajian kitab Al-Hikam masuk, yaitu nomor kajian 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Wurudul faqati ayatul muridina. Pengarang penyusun kitab Al-Hikam menyampaikan tausiah pencerahan kolbu atau hati. Wurudul faqati, datangnya beragam kesulitan dan kesukaran. Yang dimaksud kesulitan dan kesukaran di dalam hidup di dunia ini, ayatul muridin, itu merupakan hari raya bagi orang yang meniti jalan menuju ridhonya Allah. Jadi kita diingatkan oleh kitab Hikam, wurudul faqat, tibanya saat-saat hidup mengalami sulit. Bisa jadi sulit itu sulit ekonomi, sehingga kita menjadi orang miskin, serba kekurangan, hidup tidak mudah untuk mendapatkan namanya kebutuhan hidup. Termasuk juga hidup di dunia seringkali kena masalah. Dan memang dunia itu memang tempatnya masalah. Kalau sudah mengaji tasawuf ini kita tidak usah wedi, yaitu urip kena masalah. Sebab memang dunia ini tempatnya masalah. Ini harus dipahami dulu. Lah kalau sudah ngerti wong jeneng dunia panggonane masalah, ya jangan kita menghindari. Yang betul bagaimana? Ya kita mohon kepada Allah bisa, yaitu melalui pertolongan Allah keluar dari masalah, atau bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya kok jadi teringat salah satu resapan cirinya orang ngaji kitab tasawuf, khususnya kitab Hikam itu kan begini.
berani merubah kebiasaan. Berani merubah. Nah, kebiasaan hidup ini kan ujung-ujungnya memilih. Ada dua pilihan. Hidup ketemu senang atau hidup pernah dihampiri susah. Coba panjenengan ditanya, podo-podo milih, urip ketemu seneng sampai susah ngoten sampai milih si budi. Masa kisah jawab. Urip seneng sampai susah itu menurut kita yang sedang ngaji hikam, kita lebih cenderung condong milih yang mana? Pasti naluri nafsu kita milih yang senang. Sehingga muncul semacam ini apa pepatah atau mungkin wong ana sing seneng la pemilih kok sing susah. Nah, niki cirinya orang tidak paham hidup. Bagi orang yang sudah kenal Allah. Lah kata kalimat kenal itu artinya bahasa hikamnya orang yang sudah makomnya ma'rifatullah. Sudah mengenal Allah. Dan itu termasuk pokok pangkal beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal beragama itu kenal Tuhan. Sebelum mengenal yang lain-lain. Kita ini bisa jadi sholat subuh yang baru kita laksanakan ini itu bukan ibadah itu. Bisa jadi senam itu. Ada yang memberikan ini senam rohani. Karena kita ibadahnya tidak tahu yang kita sembah. Tahu Ustaz? Ya Allah. Ngoten niku bodoh dituturna nggih ngeten iki. Yang namanya mengenal Allah itu bukan kenal namanya Allah, bukan. Salah satu nama Allah itu ya cuma yang sampean tahu bisa mungkin ya Ismul Zat itu Allah. Padahal nama Allah tidak hanya Allah. Ada berapa? Ya Asmaul Husna. Lah mengenal Allah itu bukan begitu. Ada dulu pernah saya katakan di pasal atau kajian sebelum ini mengenal perbuatan Allah. Ya dulu kan sudah ya mengenal sifat-sifatnya Allah, mengenal asma nama-namanya Allah, sampai mengenal zatnya Allah. Nah, wis. Jadi nafsu selalu memilih yang nyaman. Nyaman itu apa? Enak. Nah, coba jenengan mangan sampai poso milih ndi? Loh. Niki mau dilingaken Ustaz Suki. Ya. Kita yang sudah istiqomah puasa Yaumul Bid yaitu 3 hari pertengahan, besok waktunya. Ngoten nggih. Kalau misalnya tanya, padha dengan milih, barangkali bukan karena ini perintah Allah. Puasa dengan yaitu tidak puasa milih mana? Nafsu milih mana? Ya milih gak poso, wong mangan enak kok gak mangan. Nah, ini cirinya belum kenal Allah. Karena kita ini sudah yaitu memanjakan dan dimanjakan oleh nafsu. Nah, di hikam itu ada satu narasi pencerahan kolbu. Tadi saya katakan di sini wong ngaji kita hikam itu berani merubah kebiasaan, termasuk berani yaitu merubah mindset. Yang kita selalu seringkali mintanya yang enak-enak, sing gak angel-angel, sing gak soro-soro, lalu disuruh milih yang angel-angel, yang gak enak, yang susah-susah. Nah, di nomor kajian 152 ini ada kalam hikmah dari penyusun kitab hikam, wurudul faqati, yaitu datangnya atau tibanya saat-saat kesulitan. Nah, engko mulai belajar. Lah yo aku biyen iku nyambeke gampang lu saiki kok malah dadi angel. Ada perasaan orang pernah begitu? Nah, satu contoh yang paling gampang, beberapa hari bulan tahun yang kemarin kita dalam kondisi pandemi. Itu bisa merubah segala macam lini kehidupan, termasuk yaitu kondisi ekonomi.
Ekonomi keluarga, ekonomi global ya. Orang mesti kaget. Asalnya lancar menjadi gak lancar. Coba bagaimana perspektif kajian kitab hikam, yaitu melihat atau menilai hidup ini. Wurudul faqati, saat tibanya kesulitan kesukaran dalam hidup. Contoh kemiskinan, kekurangan fasilitas kebutuhan, atau bisa jadi dihinakan. Sekarang ini kan lagi viral. Manusia itu kalau sudah bisa menghinakan orang lain merasa bangga. Apa yang ngerti? Medsos itu kan isinya kan menyebarkan dosa. Tapi ya tidak semuanya, termasuk ngaji ini juga masuk medsos. Ada orang itu kalau nggak cocok mesti komplain. Komplain pribadi ada dalam istilah orang baik, tidak mau jelek, tapi tidak perlu menjelekkan orang lain. Sekarang apalagi public figure, waduh komentarnya tidak karu-karu. Bahasa sekarang dibully. Nah, di hikam dikatakan saat tibanya satu kesulitan di dalam hidup, a'yadul muridin, itu merupakan hari raya, hari kegembiraan bagi orang yang sedang riyadhah, melatih dirinya untuk bisa takorub kepada Allah. Takorub itu artinya mendekat. Jadi dulu sebelum pasal ini kita diberitahu hikam manusia itu dikelompokkan menjadi dua. Pertama dalam konteks orang yang ngaji kitab hikam, resapan perolehannya itu akan mengalir dalam dua kubu. Pertama namanya golongan abror, yang kedua namanya golongan muqarrabin. Kedua-duanya ini orang yang sedang merasakan resapan ngaji tasawuf, ngaji menjernihkan hati, ngaji beningno. Golongan abror itu golongan orang-orang yang to'in, orang yang taat kepada Allah. Namanya taat, tidak perlu namanya yang disebut yaitu komentar macam-macam. Pokoknya orang taat itu mudah mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang bilang itu? Allah sendiri. Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, nuruto nang pangeran nuruto. Wa rasul, dan taatilah rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah? La'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Semoga engkau mendapatkan rahmat Allah. Semoga engkau mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Jadi rumusnya orang hidup sukses itu pokoknya nurut pangeran. Gak nurut Gusti Allah ya gak sukses. Itu bahasa yang simpelnya begitu. Ini golongan abror. Lah golongan abror ini sudah meniti jalan menuju Allah, tetapi ia masih punya keinginan. Lah keinginan itu fitrah. Namanya manusia kan mesti punya hasrat, keinginan. Di dalam syarah hikam dikatakan golongan ini punya landasan yuridis, punya landasan yaitu hukum syar'i. Gak ngawur iki bener iki. Ana uang yaitu rajin sholat melok jamaah ke masjid muqimitin. Di hatinya juga muncul muga-muga barokah jamaah, uripku nang Gusti Allah didadekno. Nah, ngoten nggih. Dijadikan makmur, lancar urusan. Ini masih masuk golongan abror. Dasarnya qalbul Fatihah. Napa niku Ustaz? Surah Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Lah hatinya, kolbunya itu pada kalimat isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hatinya surat Al-Fatihah.
Iku nek diterjemahkan kepadamu ya Allah kami menyembah, berarti mewujudkan hak ubudiyah. Dan kepadamu ya Allah kami mohon. Nah, jadi di dalam menyembah Allah itu dia punya daftar keinginan yang minta pertolongan Allah. Ini golongan orang meniti jalan kepada Allah. Tetapi tidak saya mengatakan kelas ya. Memang makomnya masih makom abror. Api. Panjenengan menawi dereng ngeten monggo belajar iso ngene. Pokoke perintah Gusti Allah turutono. Perkara sempurna ndak sempurna itu bukan urusan kita. Makanya ada kata-kata hikmah sampai pernah dengar ya. Allah menghidupkan manusia. Manusia itu tidak diperintah untuk menjadi sempurna, tetapi diperintah untuk menjadi berguna. Karena tidak akan pernah manusia sempurna. Dalam kepandaiannya masih ada kekurangannya. Nah, ini cerita gak punya maksud apa-apa. Ya mohon maaf. Konon menurut ya riwayat saya dapat cerita. Ada kita pernah punya presiden yang levelnya dunia meskipun menjadi presiden Indonesia. Ya saya tidak bicara yang sekarang. Yaitu Pak Habibie dan Kiai Haji Abdurrahman. Itu levelnya dunia orang itu. Di dalam kepandaiannya juga masih ada, sampai ada sebutan orang terpandai di dunia, di antaranya saya pernah adalah Pak Habibie. Tapi dalam diri Pak Habibie ada kekurangannya. Begitu pula kita melihat siapa teman atau siapalah, dilihat kekurangannya, tapi juga masih menyimpan kelebihan. Itulah caranya Allah agar manusia tidak membanggakan dirinya dan tidak meremehkan orang. Nah ini hikmah nih. Mau nun sewu cerita segitu aja. Nah, sekarang bagaimana kata khitam? Oh tadi belum ya. Yang kelompok satu al-abrar, yang kedua al-muqarrabin. Lah ini yang pasal 152 ini bicara wilayahnya, makomnya orang sudah dekat dengan Allah. Nah, sekarang sampai ditanya, sama-sama kita punya Tuhan namanya Allah, sama-sama kita menjalankan perintah Allah. Mahdhah seperti sholat subuh, termasuk melaksanakan perintah Allah, thalabul ilmi ngaji. Panjenengan iku nek takoni sampean iku dikon milih dekat dengan Allah dan jauh dari Allah, milih mana? Lu kok bingung ya? Ide nang pangeran ambek ado nang Gusti Allah niku milih mana? Ya pasti kepingin dekat. Bagaimana cirinya orang itu dekat? Nah, indikatornya sama harus tahu. Sama nggak usah lah ngarang-ngarang dewe ya durung karuan bener. Ngaji hikam ini bisa kita ambil namanya yaitu petunjuk. Nah, di hikam dikatakan saat engkau hidup ketemu kesulitan atau kesukaran berbagai macam yaitu lini kehidupan, ekonomi, penyakit, fitnah, semacam-macam lah. Maka katanya ayadul muridin itu adalah bagian dari kegembiraannya orang yang sedang wusul ilallah. Maksudnya bahasa kita meniti jalan menuju ridhonya murid. Ada muridin. Makanya kalau nyebut murid pembelajaran, ada guru, ada murid, ada dosen, ada mahasiswa, ada kiai, ada santri. Ngoten lho nggih. Tapi pengertian murid di sini bukan itu. Orang yang masih yaitu berjalan menuju ridhonya Allah, belum diridhoi ini. Makanya disebut meniti jalan menuju ridho Allah. Nah, bagi orang yang ketemu hidup itu kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, itu hari raya. Satu kegembiraan bagi orang yang sudah kenal Allah. Kenapa? Nah, di Sarah Hikam dikatakan
saat-saat tibanya kesukaran, musibah, bala yang menyebabkan manusia merasakan rendah diri, hina di depan manusia yang lain. Coba, wong gak duwe jejer wong soge, yang merasa rendah diri yang mana? Gak duwe. Lah lalu muncul namanya nafsu. Oh, kamu ndak usah dekat aku, kamu kan ndak level. Loh, no level. Ini contoh bagi orang yang merasa hina karena hidupnya banyak kesulitan. Ini justru harus dirubah. Katanya merubah tadi loh, merubah kebiasaan. Orang yang hidupnya tidak terfasilitasi dengan aneka namanya fasilitas hidup, orang ini ringan menuju Allah daripada ia terfasilitasi oleh sebagaimana yang namanya hidup. Uang ku nek gak duwe apa-apa, kepingin sombong gak ono sing disombongna. Berita yang lagi viral, ono anake pejabat tinggi, eling sapa iku? Kok iso dadi koyo ngono iku sebab apa? Merasa anaknya orang kaya. Saya kok ingat salah satu ucapan sang pencerah. Anak model begitu itu, yaitu orang tuanya salah asuh, salah didik atau mendidik yang salah, terlalu memanjakan anak dengan fasilitas. Korban, gak perlu ngenteni disiksa Allah di neraka, di dunia diketokno Allah. Itu sebenarnya gini loh, kalau sampean ngaji tasawuf, itu Allah memberi contoh kejadiannya di Jakarta. Anaknya pejabat sampai begitu, wis pokoknya ceritanya sampai diulang. Itu supaya kita yang punya anak jangan kita selalu memanjakan anak. Sungguh pun kita punya fasilitas. Yaitu kebetulan Allah mengambilkan anaknya salah satu pejabat pajak. Ini dampaknya nggak bagus. Nanti akhirnya orang enggan untuk bayar pajak. Kayak apa bayar? Tahu duit di? Hati-hati. Nah, iki kanggone sing siji ndablek nomor gak duit tambah seneng. Wis gak usah bayar. Percuma kene bayar kono sing. Lah ngene iki yo padha gak bener ngene. Pun nggih. Nah, golongan muqarrabin itu termasuk golongan muhibbin. Orang yang hatinya disiram Allah dengan rasa cinta. Lah hikam ini mengantarkan cinta kok, bukan mengantarkan benci. Makanya kita harus merebut untuk bisa ke sana. Cinta itu rasa. Rasa itu jujur. Saya sering ngomong ini. Makanya ada apa itu? Ada giumnya. Rasa tak pernah bohong. Contohnya tak pernah bohong. Ini rasa. Niki napa bapak-bapak? Nah, minum teh, air teh. Bismillahirrahmanirrahim. Takon, rasane ana apa? Ya ana rasane. Sampai nek kula ero wong kula sing ngombe. Sampai muni enak. Makanya ada seorang wali aliran rasa. Namanya Az-Zunnun. Zunnun Al-Misri. Dia itu pernah mengucapkan kalimat nasihat muni ngeten. Malam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang belum pernah merasakan, ia tidak akan mengenal. Jadi beragama Islam itu kalau dikatakan benar harus dirasakan. Kalau dikatakan ini adalah puncak kenikmatan harus bisa dirasakan. Ini ada cerita kemarin siang saya ini mengislamkan, yaitu orang dari Protestan masuk Islam. Lalu saya tanya, apa yang melantar belakangi bapak ibu, kebutuhan ibu? Ibu masuk Islam. Dalam pengembaraan saya mencari kebenaran. Oh, ngeten lho, beragama iku ngeten.
saya membuat perbandingan. Saya sudah lama di agama saya yang lama ini. Lalu saya kepingin masuk Islam. Salah satu pertanyaan, apa yang sampean ketahui tentang agama Islam? Saya merasakan nikmat. Saya kita koni sampean iki lho, jamaah masjid mungkin sampean beragama Islam itu merasakan nikmat apa merasakan sengsara? Sing jujur. Nek pas nyekel duit gini mat Ustaz. Betul-betul merasakan nikmat atau kita menderita? Jarene agama Islam ku bener, aku uripku kok soro. Enten ngerti kok? Aku bensik durung dadi muslimah. Urusan uripku nyambut gawe enak lancar, lagi dadi Islam kok tambah purek ngene. Lalu membuat kesimpulan, berarti agama Islam itu tidak benar. Dah, menyimpulkan dengan caranya sendiri ini tidak benar. Oh ya dia nggak ngerti. Apakah namanya nikmat itu terukur dengan materi? Lah sekarang contohnya yang sekarang sedang di proses hukum anaknya pejabat tinggi itu kan menganggap bahwa sukses itu karena harta. Ini bahasa kuno. Kadang-kala lucu. Yang sukses itu bapakne sing mekedel anake. Nggih napa nggih? Ono. Sama juga sing nyambut gawe suwara iku suamine. Sing rada apa? Sing rada kemelinti ku bojone. Masalahku lagi sampai setiap saat ganti tas regane. Tas masih 5 juta, 10 juta ya tetap tas. Yang dibanggakan apanya? Nafsunya. Nggih napa nggih? Numpak motor gede moge ambek motor cilik iku rasane beda napa mboten? Beda napa mboten? Nek mau kula ya sama. Nek moge kesane apa? Oh, wong sugih enggak tahu sumber ekonominya, rezekinya dari yang tidak jelas. Sekarang mulai diusut macam-macam. Ayo coba. Makan sederhana penuh dengan ceria, makan yang mahal mewah tapi ada rasa khawatir dan takut. Sampai milih ndi? Milih ndi? Gue milih sing mewah sing tidak takut Ustaz. Yang ini iki lho, pertanyaan gak cocok sama jawaban yang ngene iki. Di dunia ini banyak orang pintar tapi gak cerdas. Kembali saya baca sarah. Sarah itu penjelasannya. Orang yang hidupnya tidak terfasilitasi seringkali apabila imannya tidak baik, ia merasa rendah diri. Yang ini mau loh. Nah, kadangkala kita ini gumbul uang nikmat itu tergantung sing digumbuli. Wong pinter gombol wong bodoh gombol pinter. Sing merasakan nikmat sing ndi? Sampeyan pikir. Nek kanggo kula sae ngeten Ustaz. Wong bodoh gombol bodoh. Jadi tambah akhirnya apa? Enggak ada masukan tambahan. Wis mulai bodoh ini. Sama dengan ngaji. Kalau ngaji kita itu pada tingkat masih mohon maaf syariat bloko. Yamin mulai ya ngono iku ae. Lalu untuk menjemput namanya Islam itu hebat, Islam itu besar, Islam itu macam-macam, enggak bisa. Karena yang dirasakan hanya yang kelihatan mata. Justru yang menyelinap sumber bahagia tidak pernah dipelajari. Itulah kajian yaitu tasawuf. Saya jadi ustadz lebih 40 tahun lebih. Hampir 50 tahun sudah berarti setengah abad. Dulu saya tidak begini. Dulu saya begitu-begitu seperti yang mereka mohon maaf. Belajarnya masih kurang. Lama-lama kok tak rasakno urip tambah tua.
hidup ini harus merasakan namanya ketenangan dan kenyamanan. Betul betul. Wong nyekel duit atine gak tenang. Gak nyekel duit tapi atine tenang. Sampeyan milih ndi? Pokoke wong kene iki wong pinter tapi gak cerdas bener. Milih sing nyekel duit tenang Ustaz. Berarti sampean menyimpulkan itu sumbernya tenang ada di uang. Niku lah dalil menurut nafsu sampean. Tapi Al-Qur'an mengatakan tidak begitu. Ya apa Qur'an itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Ndok kuno niku lho. Gusti Allah itu dawuh. Orang-orang beriman itu hatinya menjadi ayem, tenang, marem, damai karena zikrul. Ndok kuno mboten enten kalimat sing jenenge donya mboten enten. Mosok ngene. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bil fulus. Mosok ngoten. Berarti merasakan duit itu sumber ketenangan. Makanya di dalam hikam, di saat kita ketemu kesulitan, kesedihan, justru itu beban hati kita ringan karena kita tidak diganggu oleh nafsu. Nah, coba. Lah nek wis ngene ku malih kula eling, saya punya buku. Sejarah hidupnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Perkara sampean nrimo gak ono apa-apa. Mbah Sunan itu kalau satu hari tidak mendapatkan yaitu bala ujian dari Allah, ia merasa gagal hidup. Dadi urip gak ketemu perkara iku gagal hidup. Iki waliane sampean sing duduk Sunan. Dadi urip kok balak-balik ketemu masalah, berarti aku gagal hidup. Lah yang sukses hidup tidak pernah ketemu. Pada saat tujuan hidup manusia untuk apa? Takur kepada Allah. Semakin banyak nafsu itu yang namanya menjerat, semakin berat kita ini untuk bisa yaitu muqarrabin, dekat dengan Allah. Lah kalau sudah sukses, maka ia naik pangkat, makomnya namanya yaitu arifun atau arifin, orang yang sudah mari. Jadi sebenarnya itu bisa dipelajari. Coba nggih. Biasa mari turu ku mesti sak durunge nang masjid ngombe kopi. Kula enggak ada kanca kula iku lucu. Jare nek mari mangan gak ngopi. Awal telu sih, mangan, ngopi, ngerokok. Terus ngoten. Aku lho Ustaz. Aku ku nek mari mangan gak ngopi, gak rokokan. Rasane sirahku kaya dipalu-palu. Sampai sama ngoten ya. Oh, berarti 3, yaitu sarana kebutuhan hidup ini menjadikan menderita ketika tidak dituruti. Lah, iki wis aku ini yo belajarlah. Mari mangan gak usah ngopi. Rasane yo apa? Lah ya Ustaz, sirahku kaya dipalu. Nah, dadak sing kedua sing bagus niku. Aku Ustaz, nek mari mangan terus ngopi. Lah, kopi ku nek wis entek banyune kan kari ledeke. Lah iku Ustaz, tak elet-eletno, apa tak elet-eletno? Tak oser-oserno rokok Ustaz. Tak apa ini? Masyaallah Ustaz. Sampeyan tak kandhani masih sampeyan dadi ustaz. Swarga lho kurang 2 senti. Coba renungno. Lho, kula dadi ustaz petang-pelutan gak ngerti cara ngukuri swarga iku. Kuno iso kurang 2 senti. Pertanyaane, kurang 2 senti ku sudah masuk apa belum? Belum. Sama dengan ke Masjid Mukumudin masih di halaman. Nah, kita ini sering melihat nikmat tapi belum bisa merasakan nikmat. Makanya ada orang menikmati sesuatu itu kalau dialihkan, kalau nafsunya kuat sama dilawan. Wong seneng rokokan, lalu sama ini haram. Oh, untung sama gak dibacok. Karena orang itu sedang menikmati. Ada orang sedang menikmati zikir,
Sudah lupa yang lain. Ini namanya fana. Makanya ojo gampang-gampang ngilokno lah ya. Ono wong gak ngerti enake teh. Soale durung tau ngrasakno. Nah, karena sing iso ngrasakno kula, ya kula bisa menyimpulkan. Teh niku nikmat. Coba renungkan, beragama itu harus sudah sampai ke sini. Merasakan. Islam itu puncaknya kenikmatan sudah. Di Quran kok. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Terusane nikmati. Puncaknya kenikmatan itu kula jenengan dadi wong Islam. Makanya jangan bergeser. Diiming-iming materi berubah. Nah kalau kemarin saya itu kan dari non muslim menjadi muslim jadi mu'alaf. Lalu saya ini malah tambah ada. Ngaku seorang dosen pointer dari muslim, Quran lu bisa menguasai tapi pindah keluar dari keyakinannya. Saya nggak nyebut nama sampai pasti ngerti. Dadak wis dok kono ngilok-ngilokno Islam. Itu lebih jahat, lebih jelek daripada orang non-muslim sendiri. Makanya nuwun sewu. Apa programnya Abu Bakar ketika ia menerima yang namanya puncuk kepemimpinan menjadi khalifah? Ada beberapa di antaranya yaitu memberantas namanya nabi palsu. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Ternyata Musailamah itu tidak hanya dalam sejarah, sampai sekarang masih banyak Musailamah baru. Saya katakan neo Musailamah, di mana agama dijadikan yaitu cara untuk apa? Membangun pencitraan. Agama dijadikan sarana untuk meningkatkan namanya karir, bukan menjadi pedoman hidup, rohnya kehidupan. Makanya sampai ojo gampang-gampang melihat sesuatu itu baik karena yang terindra penglihatan. Wong iki lho apik wong iki. Sobone masjid iki. Lha perkara sobo-soboan. Masih sing jenenge pemulung ya sobo masjid. Bagian juga sampah. Karena apa? Pencitraan orang menjadi baik itu justru malah bisa berubah menjadi tidak baik. Lalu ada uji tesnya bagaimana? Istiqomah atau tidak? Nek ono uangku dikomentari plus atau minus tetap berjalan terus, berarti Ini ada cerita tapi mudah-mudahan tidak ditiru di sini. Jadi saya ini kan ngaji hikam di 7 masjid. Lah itu ada salah satu masjid punya program keseimbangan. Jadi saya bagian tasawuf, hikam, ada lagi bagian syariat, yaitu ngaji kitab fikih. Nah, saya diberitahu ngajinya untuk ngaji fikihnya diberhentikan. Loh kok kena berhenti? Karena pesertanya semakin lama semakin berkurang. Asalnya banyak menjadi sedikit. Terus saya tanya, kenapa kok diberhentikan? Ibaratnya orang pergi belum sampai tujuan. Ya bapaknya pertimbangan. Lalu mengukur alat parameter singkat motor. Yaitu, lah kalau saya kok kenapa kok gak diberhentikan? Ya enggak usah, karena pengikutnya bertambah. Saya yang menerima tapi juga tidak harus menerima. Oh, alat ukurnya jumlah pengikut. Jumlah? Saya kok jadi ingat. Tapi nggak boleh menyebut nama tempat dan nama masjidnya. Nggak jauh dari Mugi-Mugi. Konon pernah saya lewat, itu ada pengajian. Karena dimasukkan ke pengeras. Coba orang jalan, ono ngaji rutin. Tapi itu habis maghrib sampai isya. Kebetulan saya pas saat itu kepingin, yaitu mohon maaf buang hajat kecil, pipis. Saya mampir aja. Ternyata yang ngaji cuma 2. Ustadznya dan pesertanya 1.
Lah kenapa satu? Ini marbot. Petugas. Jadi, lah sampean ero alasannya yang tidak datang. Loh, apa enggak ada yang suka ngaji? Oh, banyak orang sini ngaji suka. Lalu caranya bagaimana? Kan lewat pengeras sudah mendengar. Di rumah toko umah wis krungu. Lapo nang? Ngomongnya ini salah tak bener? Lapo ada nama masjid toko umah wis? Lah, ngeten iki bener tapi belum sampai finish. Kalau perkara mendapatkan ilmu bisa melalui pengeras mendengar. Tapi tujuan ibadah lain tidak tercapai. Satu di antara memakmurkan masjid. Satu di antaranya silaturahim. Betul? Banyak. Karena itu jangan terlalu namanya tekstual. Akibatnya perolehannya terbatas. Model-model pemahaman yang tekstual itu Islam itu dibatasi. Ada namanya samudra, ia memilih sungai. Makanya saya punya falsafah. Jagat jembar tanpa tepi. Niku kalau tertarik. Itu ucapnya seorang kiai dari Jawa Tengah, dari Semarang yang saya tiru. Jagat jembar tanpa tepi. Niku nopo? Masya sak jembar-jembar seluas apapun mesti ada, yaitu batas tepian. Sebuah lautan akan disebut tepi namanya pantai, betul? Tapi gak ada pantai, jembar. Nah, kalau mendengarkan satu pencerahan itu kalau tertarik. Siapa yang mendapatkan labelisasi disebut jagat? Jagat itu bumi, ya, jembar, luang, kiai. Makin sama juga gampang-gampang memanggil orang kiai. Kiai itu jembar. Dibaratkan lautan. Apapun yang masuk tidak ada yang ditolak. Betul? Yang baik masuk, yang tidak baik masuk. Di laut itu proses gelombang. Lalu pasang surut. Lalu air itu bisa meluap atau bisa menyurut. Itulah dunia. Orang yang menikmati kesulitan hidupnya, orang yang sudah kenal Allah, menikmati kesulitan itu. Renungaken ngomong kula niku. Wong sulit kok dinikmati. Makanya ketika insya Allah tidak sebulan lagi ya, kita ketemu namanya bulan suci. Orang yang sedang menikmati puasa, ia tidak akan merasakan yang diingat laparnya. Karena di balik kesulitan yang nggak boleh makan, nggak boleh minum dan sebagainya itu ada kenikmatan yang Allah dikirim. Itulah rasa dalam kesejatian diri. Makanya manusia cepat bisa wusul nyambungna Allah itu cirinya 3. Saya bahasa dawang, saya ini ustadz ya. Apa? Kurangi 3K. Nomor 1, kurangi makan. Berarti apa? Puasa. Kurangi tidur. Berarti apa? Lah kalau konteksnya tidur itu secara fitrah mesti malam. Berarti mengurangi tidur berarti qiyamul lail. Kurangi nganggur. Berarti mencari aktivitas. Makanya ucapan ini masih perlu yaitu kita renungi. Sepurane aku durung iso melok ngaji, soal aku sibuk. Meneh aku nek wis pensiun, aku wis nganggur. Pertanyaan, betulkah sudah pensiun itu nganggur? Kesalahan besar. Justru kesempatan Allah memberikan yang dulu tidak terlakukan. Di saat pensiun bisa makanya ada kula Ustaz pensiunnya berkait tambah nemen kula sibuk. Saya kula melok ngurusi kegiatan melok gini-gini. Bedanya satu, yang dulu dibayar yang sekarang enggak ada bayarannya. Apa bedanya? Yang dulu dibayar angkanya terbaca, yang sekarang tidak bayar karena tidak bisa diangkakan. Saya kira takoni.
Wong urip dikei dhuwit, seneng kok? Ambek gak dhuwit tapi dituturno dalan mlebu swarga. Pertanyaane, milih dhuwit apa mlebu swarga? Lho sampean jawab. Misale ngene, misale mari ngaji kono wong katakanlah dermawan. Dia ya ikut ngaji yang ngerono tapi sudah siap di depan pintu kok. Tum-tum duit. Terus matur ngoten sang pencerah menunjukkan inilah jalan menuju surga. Mari kita masuk surga bersama-sama. Sampai niki luwe kesemsem cerita nika apa sing ngekeki dhuwit apa? Lho, kasih jawab. Kula ngeten Ustaz. Ya kula pilih karo. Pilih karo maneh. Ya sing ana jalan menuju surga karena masih besok dan saya butuh uang. Angkat nggih. Niki sampean berarti hidupnya masih tergantung. Padahal apabila kita mencari akhirat, dunianya kena. Merebut dunia, akhiratnya lepas. Itu sudah ada Al-Qur'an muni nih. Orang petani menanam padi, rumput akan tumbuh dengan menanam rumput. Pernahkah akan tahu padinya ikut? Agane gampangane ngene. Wong kudu ngelakoni apik, elek iku lho ngetut. Tapi nek ngelakoni elek, apike gak melok. Makanya selayang kita itu tahu kebaikan, ikuti saja. Kalaupun ada rumput-rumput kejelekan, biarkan saja. Saya kok jadi ingat wong aku cilik biyen yo petani. Jadi menanam padi itu proses secara tradisional. Mari ditanam kan tumbuh. Nah itu ada istilah bahasanya pertanian itu namanya dada. Dada itu berseni rumput-rumput yang tumbuh di samping supaya padinya nanti bisa tumbuh bagus, dipupuk. Rumputnya diambili menjadi bersih. Inilah gambaran falsafah hidup. Orang menjadi baik itu pasti pernah terkontaminasi kejelekan-kejelekan kecil. Ngaji ngeten iki lak apik, tapi ono rumput-rumput kecil yang ikut memberi warna. Apa dari ustadznya, apa dari pendengarnya. Contoh, rumput memberi warna di dalam ngaji. Awale ngaji niki didengarkan. Didelok suwe-suwe kok jame tambahan. Terus atine ngene, Ustaz, ngaji ini cocok tapi aja dawa-dawa. Iku rumput itu. Iku harus waduh. Lah wong longgo nek ngaji gak sampai sak jam wis merasa suwe. Belonjong bengi pasar berjam-jam sikile ku gak merasa payah. Medongkrong ndok ngene tempat-tempat bahasa sekarang namanya cangkruan. Gak ada namanya batas waktu. Betul? Itu tanda kita masih belum termasuk mendapatkan nur iqbal. Katanya kita yaitu cahaya Tuhan yang bisa membebaskan dari penjajah laten. Apa itu? Nafsunya sendiri. Bokong ini lak podo sih. Ditemplekno hambale masjid. Suwe-suwe rasane muni. Rasane panas. Ditemplekno gak masjid iki. Misale gak sampean paham dhewe. Berjam-jam gak panas. Yang membedakan apa? Apa? Rasa yang ada di dada. Sesuatu itu kalau dicintai, batas waktu tidak terasa. Sesuatu itu kalau dibenci, waktu itu terasa sekali. Paham apa niki? Berarti beragama itu harus dapat merasakan dan bisa dirasakan. Itu yang saya sebut tadi, golongan muhibbin, golongan orang yang sudah mencintai Allah. Orang yang ketika ditimpa namanya kesulitan hidup, justru ia menikmati. Kenapa? Karena ia merasa tidak banyak halangan untuk bisa usul kepada Allah. Monggo, iki refleksi. Aku biyen iki lho. Jamane durung sugih nyambut gaweku bayaranku sik titik. Tapi prasaku, aku ibadah ku iso istiqomah. Lah saiki sembarang aku iki wis tuwe. Lalu disebut dadi wong sibuk. Kok malah dadi gak istiqomah? Malah bahasane bolong-bolong. Pertanyaannya,
yang merasakan nikmat yang sekarang terfasilitasi atau yang dulu tidak punya fasilitas. Ini loh kecerdasan spiritual ya begini. Ketika kita dipertemukan dengan katanya kitab hikam tadi, yaitu kesukaran kesulitan dalam hidup itu adalah hari raya, kegembiraan bagi orang yang yaitu mendekat kepada Allah. Karena orang kalau dikatakan yaitu miskin, melarat, itu pasti butuh. Lah Allah senang melihat hambanya merasa butuh Allah, butuh Tuhan. Makanya jenengan iku nek ndonga iku kudu ngerti ilmune. Lah bos iku ndonga, aku butuh Gusti Allah. Aku butuh pangeran. Sebab masalahku gak iso nyelesekno aku nek gak dibantu. Lho niki namanya tauhid. Aku loro gak iso waras. Nek gak diwarasno Allah, tapi aku dikongkon usaha berobat tak lakoni, tapi ya Allah, saya berobat ke dokter ini jadikanlah menjadi sembuh. Pertanyaan, sing menyembuhkan dokternya apa Allah? Lalu ke dokter tadi itu apa? Usaha, ikhtiar. Lah sing gak bener ngene. Aku krungu gak tau jamaah wis oleh sak minggu, lha apa kok gak menang masjid? Aku loro. Lah wis konan dokter, gak usah engko waktune waras. Waras-waras dhewe. Paham? Lho, saiki kok adolah wis gak tau ketok budal kerja. Saiki wis pensiun ta atau resign ta atau apa? Aku saiki wis bosen nyambet gawe. Bosen nyambet gawe. Terus kebutuhan hidup tekan ndi? Ya gak ngerti apa dari pangeran. Terus lha engko nek misale bojen njaluk bronjo, ya warah meneng wae apa dari pangeran. Kira-kira pedoman ngeten iki bener apa salah? Makanya kula remen kali falsafah Jawa, sapa obah bakal mama. Obah itu gerak. Siapa usaha pasti punya rezeki. Ini kalau makom kita masih makom disebut asbab. Tapi kalau makom kita makom tajrid, ini berat. Wis gak perlu mikir ngono, tapi ibadahnya non-stop, berjuangnya non-stop. Itu mungkin oleh Allah akan dilimpahi rahmat yang tidak diberikan kepada orang yang asbab. Asbab itu hukum kausalitas, sebab akibat. Lah kita ini mendingan ngaku asbab daripada tajrid. Tajrid itu sekali usaha. Nanti oleh Allah sudah Tapi makom hati kita harus ingat bahwa yang mengatur urusan hidup ini Allah. Tetapi manusia tidak boleh diam. Harus, makanya ngaji ini karena hari Ahad ya. Dan saya ini diminta untuk ngisi ngaji hikam di tempat lain. Gak iso, dino Ahad itu mek 5. Nah ditambahi mana ya enggak iya Ahad ke-6 dulu. Itu artinya maunya tak waras ngeten mau lho masih gak Ahad atau gak Minggu. Ngapunten Ustaz, tiang-tiang ini ku nek mboten dinten Minggu, ngaji niku mboten tenang. Soale ngomong niku bener ta salah? Kula niku nate ngaji iki karyawan sing mlebune jam 6. Lah ngajine mulai jam 5. Membaca sholawat-sholawatan itu setengah jam. Kari piro? Dadi kula niku sadurunge nyekel miku ana pendatang-pendatang, pembisik-pembisik. Ustaz, ngapunten nggih, sakdene jam 6 kedahe pun mari pancen apa? Niki kathah sing padahal ndok maju tak delok iku rata-rata wong wis tuwa-tuwa. Pertanyaane, wong tuwek-tuwek ngono iku wis pensiun apa durung? Wajah sampean iku aku paham. Iki potongane wong sing wis gak kerja. Iku ketok. Lah apa wis tuwek-tuwek wis model sik mancang-mancing niku berarti sampean diberikan oleh Allah kesempatan banyak tapi masih merasa terbatas. Lah nek sing jenis-jenis niku maling iko, niki manfaate direkam iki. Aku gak melok ngenteni rekaman. Lah iki yo mon akhir sak masjid gak teko kabeh ngenteni. Aduh endi kula ngaji dhewe ndok kamar di syuting. Nah, ada yang hilang. Apa itu tadi? Dakwah. Syiar agama.
Gak ketok. Coba jenengan urungono ngaji kula. Oh, Masjid Muqimudin ada pengajian jamaahnya banyak. Ini namanya syiar dakwah agama. Dan itu kewajiban kita. Mari masjid ini makmur bukan karena fisiknya saja, termasuk kegiatan. Habis subuh ngeten iki paling bagus-bagusnya sadurunge ngurusi urusan dunya, bekalnya membaca dunia sudah disiapkan. Apa itu? Hati. Dengan asupan ngaji tasyawuf ini, semoga hati kita menjadi jernih. Amin. Keyakinan kita menjadi kuat. Amin ya. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Cakap Al-Fatihah. Masih bulan Sa'ban, mari kita itba Rasulullah meniru kanjeng Nabi membaca doa keberkahan bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Monggo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.